Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini di lantai 4 ini dalam rangka mengikuti kegiatan BIMTEK Kehumasan, yang mana nanti narasumber kita insyaallah Ustaz Ronika Putra turut hadir bersama kita, tentunya dari rekan-rekan kawan-kawan kita dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh secara online Zoom. Mudah-mudahan Allah mudahkan hingga jam 12 nanti maksimal acara kita, sehingga memang ada yang kita bawa pulang. Bersalawat kita pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Korsan Humas dan Kerjasama Yayasan Askia Sumatera Barat. Beliau sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini. Beliau juga yang mengundang kita untuk hadir pada saat ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Ustazah yang diamanahkan sebagai kepala unit, sebagai humas di unitnya masing-masing. Sembari mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali BIMTEK Kehumasan tahun 2025 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mohon kesediaan Ustaz Hakim untuk membacakan Quran di hadapan kita semua. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Baik, Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Ya, kita tidak berpanjang-panjang. Saat ini sudah jam 10:29. Tentu kita ingin segera ke narasumber kita yang akan menyampaikan BIMTEK hari ini. Langsung saja pada Ustadz Ronika Putra, SPDI MPD, calon dokter saya, ya, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Samirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur marilah kita hadapkan dan persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bukti banyaknya nikmat Allah adalah bahwa kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun kita jadikan ranting-ranting kayu sebagai penanya, daun kayu sebagai kertasnya, dan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini sebagai tintanya, habislah semua itu, tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Di samping nikmat Allah banyak, Allah juga memberikan nikmat itu terus menerus. Hari ini kita masih bisa melihat, besok insya Allah kita masih melihat, berapa waktu yang lalu kita masih bisa berjalan, hari ini sampai kita masih bisa berjalan. Ya, ini bukti bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita terus menerus. Karena semakin banyak dan terus menerusnya nikmat yang diberikan kepada kita, belum sanggup kita mensyukuri satu nikmat, Allah datangkan nikmat yang lain. Ini luar biasa yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, koordinator bidang Humas dan IT untuk beberapa sekolah, dan juga ada utusan beberapa dari direktorat yang ada di lingkungan Yayasan Azkiyah Sumatera Barat. Senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu, bertatap muka dengan Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, dan ini adalah sebuah kebahagiaan secara pribadi bagi Ana untuk bertemu dengan teman-teman, apalagi di sini banyak teman-teman yang muda. Ya. Kalau masih belum muda berarti mudah-mudahan saja, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari wajahnya memang wajah yang muda-muda. Kalau lihat dari samping ada Coach Hendra yang luar biasa, Bapak Ibu, ini juara 1 kemarin bawa anak-anak lomba mini soccer di Pesantren Rahmatul Alamin ya, untuk tingkat Sumatera, dan besok untuk ustadz-ustadznya lagi ya, Coach, luar biasa. Kemudian Ustadz Zahirin, ini sahabat saya, sama-sama seleksi masuk Azkiyah sama TMT-nya tanggal 9 April 2008 ya. Udah 17 tahun Ustaz. 3 tahun lagi insya Allah kita dapat 2 dasawarsa. Kalau masih bertahan kita di sini insya Allah. Kemudian ada anak muda kita Tiski ya. Luar biasa Bapak Ibu Ustazah. Beliau followers TikToknya, media sosial itu puluhan ribu. Ini luar biasa. Bahkan membuka kelas untuk desain di media sosial. Ini luar biasa Bapak Ibu Ustazah. Kita akan belajar banyak dari beliau. Kemudian di samping beliau ada juga Ustaz Afdal. Ini wajah baru. Stoknya baru juga ya, dari SMA IP Azkiyah. Luar biasa kita dapat informasi tentang Ustaz Afdal ya, luar biasa Ustaz Afdal, dan sedang bergabung di tim Humas. Kemudian Ustaz Wito, kalau channel YouTube-nya ada namanya Wito Sarlau, itu adalah Wito Sarik Laweh, kalau Pak Ibu punya Sarik Laweh ya, itu followernya juga banyak, dan beliau juga sudah monetize YouTube pribadinya, dan sudah banyak juga menghasilkan cuan-cuannya ya. Dan juga beliau sehari-hari di bagian Las Azkiyah. Kemudian Ustadz Hakim, ini luar biasa Bapak Ibu Ustazah, melejit prestasinya, beberapa tahun di Azkiyah langsung diberikan amanah untuk Humas ya. Nah, tanggung-tanggung ini Ustadz Hakim luar biasa. Selamat bergabung Ustadz. Kemudian di samping ada Ustazah Lili, nah luar biasa ini, sangat cepat beradaptasi.
Kemudian postingannya cepat tayang, cepat muncul ya. Bahkan itu dari libur, hebat Ustazah ini. Hari libur juga tayang cepat ya. Kegiatan hari libur langsung cepat, ini luar biasa. Kemudian ada Ustazah Dila dari TK5 ya saya. Ini luar biasa Ustazah Dila juga menjabat waka apa? Waka kan, luar biasa, multi job kita. Kemudian Ustazah Nia sudah hijrah sekarang ke TK Plus. Nah, TK Plus sudah ke daerah metropolitan ya, belakang kantor gubernur ya. Nah, luar biasa. Kemudian di samping Zania ada Ustazah Tiwi, anak muda yang luar biasa, walaupun belum punya anak tapi sudah ada anak didiknya banyak ya, luar biasa Ustaz. Kelas-kelasnya kemarin luar biasa ketika mendengarkan presentasi dari Zatiwi yang nama-namanya nggak hafal juga Ustaz, tapi enak mendengarnya, apalagi tentang bayi-bayi gitu. Kemudian di sampingnya ada Ustazah Anissa, ini benar-benar Anissa ya, Ustazah Anissa dari TK3 ya saya. Luar biasa, sudah setahun 2 tahun bergabung dengan Askia. Oh, setahun ulang tahun ya saya. Oh, perlu kita syukuran nih hari ini ya. Ulang tahun di Askia nih, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Ustazah Vina sudah hijrah ke TK2. TK2 yang selalu ceria Ustazah Vina. Kemudian Zadina dari apa saya? Direktorat PU. Fundraising dan PU. Ya, luar biasa, di sini banyak uangnya, banyak uangnya. Kepengnya banyak ya. Kepengnya banyak ya. Kemudian di link Zoom kita terhubung dengan Ustadz Heri, ini luar biasa, Ustadz Heri dari Bukit Tinggi. Selamat datang Ustadz Ilham. Nah, ini hari ini dari PU 2 orang karena usahanya banyak ya, usahanya banyak, harus 2 orang ya. Kemudian Heri Bukit Tinggi. Kemudian Ustazah Febrinanda, Ustazah ini kasih jempol tuh terus kebesaran dari pagi ya. Kemudian Ustazah Teti Mawardi yang lagi ke sawah. Ya Zah, masih ini bertanam. Ya, Teti Mawardi ya, lagi bertanam nih. Kalau nampak orang aslinya kan enak gitu. Nah, ya. Selamat bergabung Ustazah. Kemudian dari Payakumbuh, ini sahabat saya, Ustazah Dani ya, Ramadhani, panggilannya Uncu ya. Ini teman satu angkatan waktu di SMA dengan Ustazah Dani. Baik Bapak Ibu, Ustazah Ustazah. Pertama, mohon maaf kepada Bapak Ibu, Ustazah. Ustazah Irin tadi menyampaikan bahwa narasumber ini, karena udah dibilang narasumber ini agak berat, Ustaz. Karena Ana termasuk orang yang kurang terbiasa untuk menjadi narasumber, ya. Ana lebih suka mencari sumber-sumber gitu, apalagi sumber pemasukan ya. Karena diundang ceramah pun menolak Ustazah Irin, mengundang ceramah, khutbah juga nolak juga gitu. Apalagi memberikan materi ya, karena itulah kelemahan saya mungkin yang harus belajar dengan Ustaz Irin yang siap kapan saja insyaallah Ustaz Irin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kebiasaan anak itu ketika mau memberikan materi itu ada ritual khusus. Ritual khususnya itu adalah mempersiapkan segala sesuatu apa yang akan ditampilkan besok, bahkan malam itu lambat tidur ya. Tapi bikodarilah kemarin Coach Hendra, karena ada tanda kemarin tanding mendadak katanya kan, cedera pula, cedera lutut balakak bunyinya, atau pas cedera dihentikan langsung permainan sana. Padahal sudah memperebutkan juara 1 dan juara 2. Set pertama sudah benang, set kedua cedera, akhirnya berhenti permainannya. Tadi diurut menjelang ke sini, nyampe di rumah kemarin, nyampe di rumah istri nangis-nangis pula. Sesuai kaji Ustadz Eri Ilyas tadi, nangis-nangis. Ternyata dia sakit perut. Ditanya nggak jawab, karena dia sakit nggak bisa jawab. Akhirnya dibawa klinik, nggak bisa, harus disuntik, bawa ke rumah sakit. Udah jam 10 malam udah, nggak sempat mempersiapkan. Biasanya kalau Anda mau tampil tuh waktu di SMP dulu harus duduk di kuburan sambil membaca pidato, itu maksudnya latihan di kuburan karena dekat rumah ada kuburan ya. Kuburan nenek waktu itu, jadi situ kalau sore-sore ritualnya gitu, ritualnya. Kenapa harus banyak persiapan? Karena biasanya anak kelemahan itu kalau sudah memberikan materi yang terkena, kok Moriko cara menyampaikannya, kok begini ya, nah, itu agak menderita seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin slide-nya bisa ditampilkan Rafli. Yang lentik tadi. Itu. Snack sudah datang ya. Nanti kita santai saja Bapak Ibu Saudara. Insyaallah akan menyampaikan yang ringan-ringan saja. Berdasarkan pengalaman saja, karena Bapak Ibu Saudara sampaikan tadi untuk di Askia itu tahunnya memang sudah lama 2008, tapi diamanahkan untuk humas itu sejak tahun 2015 ya Ustaz Irin.
karena 2015 yang manahkan ke yayasan itu jabatannya dulu sudah kasih sayang ya, kasih, setelah itu kaur, setelah itu korsan. Nah, ini sudah tiga dekade ya. Tapi nomenklaturnya berbeda-beda Bapak Ibu saudara. Yang pertama itu adalah humas dan bina lingkungan, kemudian yang kedua humas dan kerjasama. Kalau sekarang humas dan kemitraan saja, bukan kerjasama lagi, tapi kemitraan, agak lebih soft, lebih halus ya, humas dan kemitraan. Jadi Ana belum bisa naik kelas karena masih remedi, tidak kasih amanah yang lain, ya, karena masih fokus untuk bidang kehumasan. Hari ini Ustaz dan Ustazah kita BIMTEK kehumasan, dan juga nanti kita awali dengan sosialisasi. Silakan naik Rafli. Agenda kita hari ini Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah adalah sosialisasi dan BIMTEK. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita sosialisasikan, karena program-program ini sudah disepakati di tingkat yayasan dan harus didistribusikan kepada seluruh unit. Mungkin sosialisasinya juga sudah sampai kepada kepala sekolah. Mungkin untuk urusan humas perlu kita sampaikan kepada koordinator bidang humas yang ada di seluruh unit-unit yang ada, mulai dari TPA sampai kepada SMA. Nah, next Rafli, untuk sosialisasi Bapak Ibu saudara, hari ini insya Allah kita akan mensosialisasikan tentang SOP peliputan dan publikasi. Nah, ini perlu SOP supaya kita menuju seragam gitu ya, karena dibilang seragam 100% nggak mungkin. Masalah warna aja mungkin nggak bisa kita seragamkan 100%. Setidaknya dengan adanya SOP ini kita ada menuju keseragaman itu ya. Kemudian nanti kita ada one day one postingan ya, one day one postingan minimal ini standarnya standar Mentawai lah. Kalau bahasa Pak Elmi almarhum, kalau satu postingan satu hari itu standar Mentawai lah, jauh lah. Tapi kalau untuk Azkia minimalnya 3, pagi, siang, dan sore. Itu menurut pakarnya. Tapi kita anggap sekarang itu adalah standar minimal kita, one day one postingan. Kemudian yang ketiga, kita akan menyampaikan nanti aturan tentang mekanisme postingan dengan akun pribadi. Nah, ini postingan Azkianya ya, bukan pribadi, terserah, tapi memposting kegiatan-kegiatan Azkia tapi melalui akun pribadi. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini nanti perlu kita sampaikan. Next Rafli. Setelah kita sampaikan sosialisasi, nanti juga kita akan mempraktekkan membuat salah satu konten publikasi maupun promosi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ketika kita mendengarkan materi-materi tentang branding, ternyata publikasi dan promosi itu berbeda. Ya, publikasi itu berbeda dengan promosi. Karena walaupun ada kesamaannya adalah menyampaikan informasi-informasi penting terkait kegiatan kita dan keunggulan-keunggulan kita. Sedangkan promosi itu adalah tetap menyampaikan informasi-informasi, kemudian keunggulan-keunggulan kita, tapi ada yang kita harapkan dari publikasi tersebut, mereka mendaftar kepada kita. Nah, itu makanya disebut dengan promosi. Maka lebih cocok ketika ada PPDB atau SPMB itu kita pakai istilah promosi ya, promosi. Nah, itu menurut mereka seperti itu. Kita bisa pahami. Kemudian lanjut Rafli. Tujuan BIMTEK kita selanjutnya adalah yang pertama memahami alur peliputan kegiatan dari awal hingga publikasi. Memang Bapak dan Ibu saudara-saudara, kemarin kita diskusi dengan Pak Burhan Fatur Rahman ST. Perlu Anda sampaikan, nanti saudara terkejut juga kok ada Pak Burhan di sini ya. Pak Burhan itu sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah staf khusus di yayasan. Pak Burhan itu kan? Mas yang paling mas ya. Padahal dia sudah 49 tahun masih mas. Karena orang Jawa suka panggil mas, itu temannya Hakim. Beliau itu juga pakarnya branding, pakar marketing juga, digital marketing. Beliau menyampaikan, Ustadz, seharusnya ya untuk humas itu ada namanya yang tukang tag foto, tag video, kemudian ada yang desain grafisnya, kemudian ada yang buat skripnya, ada yang editnya, dan ada juga yang postingnya. Setidaknya ada 5 item. Itu adalah berbicara tentang idealnya. Tapi di Azkia, nah ini
uniknya, hebatnya kita. Semuanya. Ya, mulai dari tag fotonya, tag videonya, desain grafisnya, editingnya, buat skripnya, sampai posting, bahkan sampai evaluasinya kita. Berarti hebat kita. Nah, sampaikan bahwa kita di Askia belum full seperti yang diharapkan. Kita karena masih ada double job ya. Nah, itu tidak bisa kita salahkan juga. Ya, berarti kita sekarang adalah bagaimana kita menyikapi tentang kondisi yang ada. Ya, tentang kondisi yang ada dan alhamdulillah semuanya jalan, tetap jalan ya. Nah, dari semua merangkap tadi sejadinya dari awal sampai akhir sampai evaluasi kita. Multitasking kita hebat. Ini yang pertama, nanti kita akan sampaikan bagaimana alur peliputan sampai ke publikasi. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan standar penulisan berita, press release dan caption media sosial. Jadi nanti kita akan coba juga membuat press release berita, karena kita lihat Bapak Ibu Ustazah di postingan-postingan kita itu masih minim berita-beritanya. Biasanya kita hanya kegiatan outing class dilaksanakan di hari Sabtu 20 September 2025, lokasinya di situ. Nah, gitu aja, terlalu simple ya, tidak menarik untuk dibaca. Nah, dan insya Allah kita nanti akan cobakan, apalagi zaman sekarang sudah dibantu oleh AI ya, itu sangat mudah sekali. Tolong buatkan saya berita di media sosial dengan poin-poin berikut, dibuatkannya. Kalau dulu kita merangkai kata-katanya sulit kan? Nah, kalau sekarang insya Allah sudah mulai mudah terbantu kita untuk membuatnya. Termasuk juga nanti caption di media sosial. Ya. Caption di media sosial termasuk juga nanti kepada hashtag-hashtag yang kita sepakati. Apalagi kita akan PPDB. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung etika jurnalistik dalam praktek kehumasan. Jadi etika-etikanya nanti perlu kita sepakati juga, sehingga kita tidak melanggar etika-etika jurnalistik. Kita tidak membahas hal-hal yang kontroversi, tidak memojokkan kompetitor kita dan sebagainya. Nah, tapi di dalam dunia kehumasan ada strategi kita bahwa memanfaatkan ya, misalkan ada konflik, ada yang selagi viral, tapi bisa kita jadikan itu sebagai penguat untuk branding kita. Contoh, ada kegiatan yang marak sekali itu adalah tentang bullying di sekolah banyak kan. Nah, kita counter dengan apa? Sekolah ramah anak. Bukan sekolah Askia, ada sekolah ramah anak. Ya. Kemudian ada pencurian atau penculikan siswa di tempat lain. Nah, kita buat di sekolah kita. Bagaimana strategi menjaga keamanan lingkungan sekolah. Itu sangat cocok untuk kita aplikasikan. Ini Ana mendalami ini lebih kurang baru 2 tahun ini ya. Sehingga Ana cobakan untuk menulis tulisan-tulisan yang lagi viral. Ana kaitkan dengan kondisi terkini. Misalnya Ana udah alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini udah lebih 15 terbit tulisan di koran ya. Di halaman utama udah sampai 10. Ternyata itu rahasianya adalah ketika ada masalah di masyarakat, misalnya ada terjadi pelecehan seksual dan sebagainya di masyarakat, itu Ana buat tulisannya adalah ketika orang tua lengah, itu judulnya. Kemudian yang kedua, ketika marak-maraknya tawuran, Ana buatlah waktu geng motor. Kemudian ketika mau ujian akhir semester kemarin, Ana buat tulisan di koran itu adalah prestasi penting, kejujuran jauh lebih penting. Kemudian yang terakhir itu yang kemarin Ana coba buat itu adalah tentang konten apa nih? Konten bacarui itu yang lagi viral kan? Konten bacarui. Ana buatlah berhentilah konten yang tidak mendidik. Ternyata terbit di halaman pertama di koran Senggalang ya. Itu kita memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada sehingga lebih cepat untuk oleh redaktur koran itu diterbitkan begitu. Karena persaingan untuk terbit di halaman pertama itu sangat berat. Apalagi di halaman pertama itu tidak boleh mencantumkan lembaga kita. Kemarin Ana ketika publish, kemudian di WA oleh kampus sedang S3 kan, Pak, kenapa Bapak tidak munculkan nama kampus kita? Padahal kan itu akan mengangkat nama kampus kita. Nah, sampaikan, maaf Bapak, kalau untuk di halaman pertama itu tidak bisa pakai embel-embel. Tapi di halaman opini dan sebagainya bisa dicantumkan, misalnya mahasiswa S3 Universitas Muhammadiyah atau Askia, itu bisa. Oh begitu ya SOP-nya, iya. Baik, kemudian yang keempat adalah mempraktekkan pembuatan konten publikasi maupun promosi. Nanti kita cobakan di akhir sesi kita, agak 30 menit kita
cobakan untuk membuat satu buah konten kegiatan-kegiatan sekolah, ataupun nanti dicobakan kegiatan kita taskhif tadi menjadi salah satu contohnya, atau kegiatan BIMTEK kita pada hari ini boleh kita jadikan itu sebagai bahan kita, dan ini nanti akan menjadi laporan untuk kegiatan BIMTEK kita. Kemudian kita masuk untuk materi pertama, Bapak Ibu Ustazah. Nanti kita diskusi ini di sesi terakhir. Ini terkait peliputan dan publikasi kegiatan. Ya. Alur publikasi. Nah, ini Bapak Ibu. Tentu yang pertama itu adalah persiapan, ya. Menentukan tema, agenda atau tema kegiatan. Ini. Kemarin ini kita sudah buat juga ya. Kita buat juga kalendernya, dan seharusnya kalender postingan itu harus per tahun. Tapi kemarin kita masih buat per harian, per minggu. Walaupun Bapak Ibu saudara ada masukan juga dari teman-teman bahwa untuk agenda-agenda itu seharusnya tidak ditetapkan. Ya. Kita tidak kaku sebetulnya Bapak Ibu saudara. Kalau seandainya di hari Selasa ternyata ada di situ prestasi, tidak mungkin kita posting 1 minggu lagi. Ya. Udah dingin dia. Jadi itu untuk memandu saja. Ya. Kalau seandainya itu hari itu ada prestasi 1 atau 2, boleh diposting kedua-duanya, atau besok boleh. Jadi kita tidak kaku terhadap postingan-postingan tersebut. Itu membantu kita saja, sehingga dengan adanya kalender tersebut kita bisa mempersiapkan konten untuk 3 hari ke depan. Itu tentang ini loh, bisa kita siapkan, bisa kita cari foto-fotonya, cari gambar-gambarnya, cari video-video singkatnya. Kemudian yang kedua, menyusun tim liputan. Nah, karena kita di Humas ini tidak banyak timnya, pada sekolah timnya, kita pastikan saja mungkin tentang kelas-kelas yang akan kita shoot misalnya. Karena sekarang Bapak Ibu Ustazah, banyak ustaz-ustazah kita yang langsung memfoto, memvideo kegiatan-kegiatan yang ada di kelasnya, tidak terencana. Kalau untuk sekedar postingan untuk dokumentasi pribadi nggak apa-apa, tapi terkadang ustaz-ustazah yang posting di media sosial, nah itu tidak pas, terkadang tidak sesuai dengan standar. Tapi ketika gurunya minta, Ustazah Lili, besok Ana mau belajar tentang burung ya di Taman Sa'asmandi, di Taman Askiabir Pak, boleh bantu besok dokumentasinya, kan lebih enak gitu begitu. Nah, kedua, ustazahnya nggak disibukkan juga kan untuk memfoto-foto video, kan gimana nanti membimbing anak. Nah, sampai ke situ nanti kita siapkan. Kemudian mempersiapkan peralatan dokumentasi. Mungkin di sekolah-sekolah sudah ada kamera ya, semua unit sudah punya kamera ya. Belum ada ya. Berarti HP-nya yang udah ya. Kamera beberapa sekolah sudah ada, tapi HP-nya lebih bagus sepertinya saudara saya. Kalau sekarang HP-nya sudah canggih-canggih lah ya. HP-nya sudah canggih-canggih. Kemudian ada yang pakai iPhone juga ya. Ada yang nggak bisa pakai iPhone karena kayak Samsung saja gitu kan. Karena masing-masing perangkat itu punya kelebihannya ya. Kalau iPhone tuh agak ribet lah ya Zali ya. Jadi pakai iPhone. Nah, agak ribet juga. Kemudian penyimpanannya dan sebagainya juga susah. Jadi tergantung mana yang lebih bagusnya kita ya. Dicek juga mungkin SD 1 nggak biasa pakai iPhone, SD 2 pakai iPhone, dicek kan. Jadi disepakati juga dengan kepala sekolah perpindahan aset juga nanti. Itu contohnya. Kemudian yang kedua tentang dokumentasinya. Nah ini barulah setelah selesai bagi kita kapan waktu-waktunya ya, perlengkapan yang sudah cukup, barulah kita masuk kepada dokumentasi. Ya, kita tag foto, tag video sesuai dengan angle yang kita harapkan ya. Kalau untuk angle ini perlu nanti latihan khusus. Kemarin juga dengan Pak Saiful juga berlatih. Saudara sudah bisa insyaallah. Apalagi sekarang banyak bantuan-bantuan komunikasi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian mengumpulkan data kutipan dari narasumber. Ini Bapak Ibu saudara, berdasarkan postingan yang terlihat sehari-hari itu, yang kurang itu adalah videonya, misalnya video-video singkat itu masih kurang Bapak Ibu saudara. Yang banyak itu masih flyer-flyer ya, quote-quote. Tapi kalau bisa mungkin divariasi dengan video singkat. Apalagi itu nanti bisa di Reels YouTube juga ya, karena YouTube yang panjang-panjang sekarang nggak main, saudara, nggak kurang ya saudara. Sehingga kemarin dicek oleh Pak Burhan tuh, dicek bagaimana akun-akun kita di Social Blade ya Rafli ya, Social Blade, dicek rating
media sosial kita, misalnya YouTube. Kalau Askia Sumber TV itu cemin baru ratingnya itu, ya, ratingnya. Kemudian yang untuk Instagram, alhamdulillah rata-rata kalau cek kemarin yang SD 3 itu sudah B+. Ya saya, SD 2, SD 1 udah B+ itu saja. Nanti kita coba cek dan pakai social blade. Pakai social blade itu bisa dicek juga. Masukkan link YouTube kita itu tahu ratingnya. Ini B+, ini sudah C, ini baru C-, ini C+. Itu ada, bisa dilihat nanti untuk ratingnya. Dan ada juga yang belum terbaca. Belum terbaca, TBD apa namanya? TBD ya. TBD belum terbaca. Ada akun-akun yang coba kan, oh ternyata belum terbaca. Kemudian mencatat detail waktu, tempat, dan peserta. Ini perlu. Ya, terlanjut. Baru ke publikasi yang ketiga. Saudara, menyusun berita press release. Jadi Bapak Ibu senang saya untuk berita, kalau untuk di medsos kita mungkin bisa kita langsung susun. Kemudian apabila kita ingin mempublishnya di media cetak atau media online berbayar sebagainya, tentu kita buatkan press release-nya. Karena sekarang kalau kita pakai wartawan dari luar itu agak kurang nyambung terkadang bahasanya. Kurang nyambung bahasanya, kemudian tidak cocok juga narasi-narasi yang disampaikan. Maka untuk solusi ketika kita mau publish di media berbayar itu press release-nya dari kita. Kemudian yang kedua, membuat caption singkat dan menarik. Kemudian distribusi ke media internal dan eksternal. Ini perlu kita sepakati, dan ada juga nanti kita perlu mengkolabkan berita-berita kita dengan Askia Sumbar. Termasuk juga kemarin Ustaz Hendra kan, Ustaz Ro kolabkan dengan IG Askia FC supaya lebih jauh jangkauannya. Memang terbukti Bapak Ibu saudara, karena ketika dikolabkan itu otomatis yang kita kolabkan itu menjadi postingan yang bersangkutan gitu. Sehingga masing-masingnya punya jangkauan berbeda. Askia Sumbar ke sini arahnya, yang Askia FC ke sini arahnya, nanti dia bersatu gitu. Ini lebih memperluas jangkauannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk penulisan. Next. Nah, ini sudah kita pelajari juga kemarin Bapak Ibu saudara. Ini standarnya ya, 5W tambah 1H ini. Ini saudara kan sudah bisa memahami, apalagi sekarang sangat mudah untuk dibantu oleh AI ya. Kemudian bahasa sederhana, lugas dan jelas, judul singkat, menarik dan informatif. Kemudian hindari opini pribadi. Nah, ini, dan utamakan fakta. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu saudara. Misalnya kita mengadakan satu kegiatan, pesertanya hanya 100, kita buat 1000. Itu tidak ada fakta tuh. Nah, ya. Ini membuat apa juga enggak marahi. Misalnya kita membuat sebuah berita, kegiatan itu dikunjungi ramai orang, kira orang sedikit gitu. Ini perlu diperhatikan dalam membuat sebuah berita-berita. Nah, lanjut nih. Kemudian untuk standar press release. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Pertama strukturnya, ya strukturnya itu harus ada judul, lead-nya, ya. Kemudian ada isi, penutup. Nah, lead ini lebih kepada poin-poin khusus, sedangkan isi ini adalah lebih kepada penguatan atau penjabaran dari lead tersebut. Nanti mungkin bisa kita lihatkan contoh-contohnya. Nah, lead ini inti berita dalam 1 atau 2 kalimat saja. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan kutipan resmi. Ketika sebuah kegiatan ada kutipan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau Korbit Humasnya, disertakan di situ. Dan jangan lupa untuk menyampaikan kontak person di dalam berita kita tersebut. Nah, kemudian untuk standar next, standar caption media sosial. Nah, ini. Yang pertama, singkat, padat dan menarik perhatian. Singkat-singkat saja Bapak Ibu saudara. Judul Ana pernah sampaikan ke media sosial itu banyak yang diringkas-ringkas oleh orang media. Contohnya kemarin Ana masukkan judul itu, berhentilah mengonten yang tidak mendidik. Itu yang Ana masukkan. Ternyata bagi orang media masih disederhanakan lagi, konten yang tidak mendidik itu saja. Nah, itu. Jadi lebih disederhanakan. Kemudian gunakan bahasa yang sesuai dengan target audiens. Memang kalau kita sudah usia kepala 4 ini Bapak Ibu, sudah banyak
tertinggal oleh informasi-informasi terbaru dan istilah-istilah anak-anak muda sekarang. Anak-anak di SMP itu banyak bahasa-bahasa yang tidak kenal apa maksudnya ini. Apa tuh nih bahasanya? Abi nggak tahu. Anak sekarang itu bahasanya. Sama bahasanya luar biasa Bapak Ibu saudara. Dia harus menyesuaikan juga di kita dengan bahasa mereka. Kalau kemarin ini kita ingat bahasanya itu besti nak, kalau dekat-dekat sama dia, besti saya sekarang nggak besti lagi. Udah circle mainnya. Iya, dulu besti ya. Besti saya enggak besti. Sekarang circle mainnya. Ketinggalan mana ya. Kemudian hashtagnya yang relevan. Nah, nanti kita akan sepakati hashtagnya. Kita PPDB, kemudian nama unit, ASKIA-nya, kemudian jaminan mutunya, ya, sampai kepada motonya berprestasi dalam ridha Allah. Nanti kita cobakan. Nah, ini untuk etika jurnalistik dalam kehumasan, ini dicepatkan saja Bapak Ibu. Etika keagarotannya, kredibilitasnya, verifikasinya, dan juga netralitas. Jangan kita menyampaikan informasi-informasi yang berlebihan, apalagi sempat menjatuhkan, menjelek-jelekkan kompetitor kita, ini bahaya. Nah, ini yang dibuat tadi Bapak Ibu, coba untuk membuatkan alurnya. Jadi mulai dari merancang, nanti bisa ya. Next way. Nih, saja kita coba nanti mungkin di unit kita masing-masing bisa kita cobakan membuat alurnya. Kalau bisa di kantor kita itu dibuatkan program kita tuh. Ya, pertama mungkin membuat rancangan peliputan. Nah, itu tugas siapa? Korbit. Ya kan? Kemudian membuat schedule-nya juga kita akan merangkap ya Zat ya. Karena kita merangkap. Kemudian skenario. Ternyata Bapak dan Ibu, skenario itu sangat penting. Ya. Anak kemarin ini belajarlah dengan salah seorang MC hebat lah. Ini belajarnya non formal saja. Ada namanya rundown kegiatan, ada susunan acara, dan ada skenario acara. 3 ternyata. Ustaz, ketika kita melaksanakan kegiatan itu ada 3 Ustaz. Pertama rundown kegiatan, yang kedua susunan acara, kemudian yang ketiga itu skenario-nya. Luar biasa. Ini kalau jadi MC nikah, ya, jadi MC barale itu 3 hal tuh harus tahu kita. Selama ini kita kan MC surau aja kan. Protokol dengan subuh lah bahasa kami dengan Ustaz Zairin itu ya. Ustaz Zairin ini protokol dengan subuh. Karena protokol dengan subuh ini jarang dibayar saya. Ikhlas ya. Syukran lah. Ya. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau rundown itu kan mulai dari urutannya. Kalau MC itu anak daro datang ke gedung jam 5 gitu. Muanya datang, Mua namanya ya. Artis ya, iya Mua nama Bu. Mua itu. Make artis ya itu contohnya. Waduh udah pakai Mua dasarnya. Nikahnya muncul. Ya. Kemudian jam sekian keluarga merpula dijapui. Terus itu rundown kegiatan. Ini susunan acaranya. Mulai dari protokolnya sampai ke tausiahnya. Setelah itu apa lagi? Baru skenario-nya. Skenario-nya bagaimana menjapui merapulainya, apakah cara noto indah, siapa yang menjapui, ya, apa nanti kecil kita menjapui, siapa yang menanti, siapa nanti yang akan memayungi kalau hujan ya Hakim ya. Sampai situ Hakim panitia kemarin. Besok Hakim akan dijadi panitiahin. Ya, akan dipayungin yang sibuk gitu. Sampai ke situ. Jadi terbantu juga dengan adanya skenario. Kemudian menyiapkan perlengkapan, ya, peliputannya bagaimana, editingnya, validasi. Ya, ini validasi jangan lupa Bapak Ibu, saudara. Ya, terkadang karena kita ini kita semuanya lah, kadang-kadang kita lupa untuk minta validasi. Ya, termasuk juga Rafli sering juga lupa minta aplikasi. Udah diposting Rafli, ini salah. Oh iya nak san, ya kan? Untuk Rafli di rumah tuh kalau ikut WA-nya, lagi kerajuannya kan. Ibu kalau dapur anak bisa Rafli pergi ke pantai. Ini kadang ada juga yang screenshot kan, Ustaz, ini salah kata yang lain misalnya. Ini perlu validasi Bapak Ibu saudara. Ustaz, kalau cocok di publish kok. Ada yang tidak salah itu masukan. Kadang ada bahasa nggak tepat.
ada penulisan yang tipu dan sebagainya perlu. Kadang ada semangat, kadang lupa misalnya kan. Kemudian publikasi dan evaluasi. Nah, perlu evaluasi Bapak Ibu, walaupun kita sendiri yang mengerjakannya perlu dievaluasi juga. Bahkan Ana coba buatkan dengan Rafli itu tabel-tabel pengendaliannya, pengendalian dan media-medianya. Nah, ini sebelum kita diskusi ini, publikasi yang baik bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kredibilitas lembaga. Ini kata kuncinya. Ketika kita mempublish, ketika kita publish, bukan hanya menyampaikan informasi-informasi saja, tapi bagaimana menjaga kepercayaan dan kredibilitas. Nah, nanti Anda akan coba lihat juga Bapak Ibu beberapa contoh postingan yang diposting oleh akun pribadi. Anda nanti tidak akan sebutkan siapa orangnya, walaupun nanti Ustazah ketahui juga itu di lokasinya di SD, SMP, SMA atau gimana. Tapi cukup di kita saja gitu. Karena ini bukan untuk mencari kelemahan, tapi untuk pembelajaran kita semua. Nah, ini one postingan, kita cepat saja Bapak Ibu Ustazah, one day postingan Rafli yang disampaikan tadi bahwa Bapak Ibu seharusnya untuk sekolah kita ini 3 postingan setiap hari, pagi, siang, dan sore. Dan informasi yang kita dapatkan untuk postingan Facebook sama IG bisa juga dijadwalkan, Rafli. Bisa dijadwalkan. Bisa ya. Bisa dijadwalkan. Mungkin juga kita postingnya jam 4 sore atau jam 5 nanti kan. Kita akan masih di sini atau di rumah. Mungkin bisa kalau di YouTube bisa udah pernah coba, bisa dijadwalkan. Di Facebook juga bisa ya. Bisa ya, di Facebook bisa, di IG juga bisa. Nah, jadi bisa ditargetkan dia nanti jika kita postingannya 2 atau 3 sehari, dan itu waktunya kalau bisa disamakan juga. Ini paginya jam berapa gitu kan, siangnya jam berapa, sore jam berapa. Itu perlu disepakati juga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, nah ini one day postingan. Coba yang kedua itu jam programnya Bi. Oke ya. Tujuan programnya Bapak Ibu Saudara meningkatkan konsistensi. Nah, yang kedua memperluas jaringan jangkauan kita, kemudian membangun branding, mengedukasi serta menginspirasi. Kalau bisa Bapak dan Ibu Saudara, postingan kita itu adalah postingan yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Mimpi kita seperti itu. Bagaimana setiap postingan kita itu ditunggu-tunggu oleh netizen. Dan itulah tugas kita nanti, bagaimana merancangnya dan lebih bervariasi. Kalau dulu kita kan waktu media online ini yang sering kita buka itu adalah info sumbar dulu, nggak salah lagi ya. Baru-baru dulu ketika info itu apapun berita tiap hari kita buka info sumbar. Nah, kalau sekarang udah banyak saingannya ya. Info sumbar luar biasa Bapak Ibu, ketika kita satu kali aja posting di sana tuh bayarnya 600.000, 700.000. Dan itu kalau waktunya beda-beda juga. Kalau agak waktu-waktu yang waktu-waktu yang FYP lah itu bahasanya itu lebih tinggi lagi, sama dengan sewa lapangan sepak bola. Sendra. Kalau Sabtu, Minggu tuh mahal saya. Tambah malam tambah mahal ya kan. 800.000 sekali sejam gitu kan. Sama dengan itu. Nah, jadi harapan kita ke depan Bapak dan Ibu, media sosial kita itu adalah media sosial yang ditunggu-tunggu kontennya oleh netizen kita gitu. Nah, itu harapannya ke depan seperti itu. Sehingga kita menguatkan branding Askia. Kan banyak setiap hari itu Bapak dan Ibu saudara, konten-konten sebetulnya yang bisa kita publikasi ya. Baik sarananya, kegiatan anak gitu. Itu bisa kita jadikan sebuah konten gitu. Walaupun sekarang ini Bapak dan Ibu Ustazah, kita harus harus bersabar juga, karena masyarakat sekarang ini cenderungnya lucu-lucu ya, karena tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaatnya tapi followersnya sangat banyak gitu. Viewsnya banyak sekali gitu kan. Nah, kita tidak boleh menyerah dengan hal ini, kita harus counter itu ya dengan mempublish kegiatan-kegiatan terbaik. Apalagi konten-konten yang cari-carut, sebagainya itu nauzubillah. Kemudian ini sasarannya internal eksternal. Durasinya nih Bapak Ibu Saudara,
Mungkin jadwal postingan setiap hari ini kita pakai target misalnya jam 8 sampai jam 1, frekuensi 1 per hari. Ini perlu kita sepakati. Lanjut Pi. Jenis konten. Ini jenis kontennya Bapak dan Ibu Ustazah. Misalkan tema utamanya. Ini contoh saja ya. Tentang prestasi, bisa kita foto, video ataupun ucapan-ucapan selamat Bapak Ibu Ustazah. Terkadang kita terkendala ketika foto ketika di lokasi ternyata nggak dapat yang bagus-bagusnya, kualitas fotonya, angle-nya. Maka solusinya mungkin nanti nyampe di sekolah kita foto ulang. Saudara, ini nyampe di sekolah kita foto ulang, misalnya penyerahan trofi dari peserta kepada sekolah. Itu kita ulang fotonya sesuai dengan branding kita. Jadi lebih mudah kita untuk mendapatkan foto yang bagus. Kemudian kegiatan siswa ini banyak sekali. Kegiatan upacaranya, apel paginya, buka tutup temanya, sentra. Kalau di TK masih sentra ya saya. Istilah TK agak kurang tapi enak kalau dengar guru TK yang ngomong gitu. Kemudian BPI, kegiatan banyak lagi. Kemudian Quran. Ini Quran ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat kalau Al-Quran masih gak kurang sih. Nah, lihat posting-postingan mungkin bisa kan anak-anak kita kan suara-suara bagus tuh Zalili misalnya. Ada anakku yang suaranya rancak gitu kan. Iramanya bagus, itu mungkin kita videokan dia baca satu surat Al-Insyirah gitu, kita posting gitu. Kita pilih anak-anak tuh, atau ada azan yang bagus gitu. Nah, ini lebih apa? Ustaz-ustazah. Mungkin anak-anak TK kan ada yang sudah hafal 1-2 surat gitu. Nah, bagus di videokan gitu. Itu kita posting gitu. Menarik nih. Sekarang anak-anak itu kan kalau di YouTube itu kan short video ya. Dia kan scroll aja kan. Itu yang 1 menit itu sekarang short itu bisa ada sampai 3 menit udah boleh ya. Udah sampai 3 menit itu masih short. Kalau dulu batasi hanya 1 menit maksimal. Sekarang 2 sampai 3 menit sudah masih kategori short. Jadi ini bisa. Kemudian kutipan-kutipan Islami ya, ini sudah beberapa sudah kita praktekkan, kisah-kisah, terus juga hadis-hadis, kisah teladan. Kemudian kegiatan-kegiatan PTK lainnya. Ini sudah. Ini Bapak Ibu Saudara tentang platform siapa ini? Ini Saudara. Ini untuk platformnya kan ada 5 ini Saudara. Ya, 5 ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website. Yang kita lihat yang masih terpakai oleh kita itu adalah Instagram dan Facebook yang masih terkelola yang 2 nih, apalagi ini bisa di sejalannya sekalian dikonekkan ya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita ada baiknya untuk mencoba untuk TikTok. Mungkin yang banyak tuh anak SMP itu udah TikTok main semua. TikTok, Instagram sudah. Kalau Facebook anak SMP SMA agak kurang Facebook ya. Nggak makan kan? Tapi dia Instagram sama TikTok tuh. Kemudian YouTube mungkin yang shortnya. Ini adalah untuk membantu yang sesuai dengan usianya lah. Kalau website ini sudah jarang untuk website. Itu makanya di Askia itu sekarang websitenya 1. Di dalam website kita itu ada e-profil. Itu kondisi seperti itu. Website yang utama, gerbang utamanya, ketika kita masuk ke dalamnya sudah ada e-profil masing-masing sekolah. Itu solusinya. Yang kedua, website ini kurang menarik juga karena kurang juga untuk tampilan dan sebagainya. Tapi di website itu kita tetap linkkan media sosial kita. Mau ketika mau SD ini media sosialnya. Terakhir Bi, ini ada pengendalian Bapak Ibu. Jadi ada baiknya juga nih Ustaz-Ustazah kita buat untuk pengontrolan ini. Ini membantu kita nih. Kalau kami di Humas Yayasan tuh anak minta setiap bulan ke Rafli ya. Untuk mengontrol aja. Hari ini posting tentang apa? Di Facebook, IG, YouTube, website, TikTok. Ini kontrol kita aja. Oh, ternyata dalam bulan ini YouTube tidak tersentuh. Instagramnya hanya bolong-bolong gitu. TikToknya enggak gitu. Kalau TikTok yayasan aja enggak, belum sampai 100 followersnya. Nah, Rafli enggak gitu juga dengan TikTok gitu kan. Jadi ini untuk kontrol kita. Kalau bisa pajang di daki awak tuh kan, di ketika nampak tuh. Kemudian juga kita Bapak Ibu Ustazah, karena ini
sekarang itu penilaian dari yayasan itu tidak hanya untuk terlaksana atau tidak. Ternyata sekarang di yayasan itu penilaiannya berapa peningkatannya. Peningkatannya berapa? Apa yang ditingkatkan? Nah, sekarang kan ustaz-ustazah karena kecanggihan teknologi, semuanya bisa dibeli. Tidak organik ya Zani saya. Followers bisa dibeli. Apa namanya? Like-nya bisa dibeli juga. Semua bisa dibeli. Nah, ternyata sekarang itu bukan itu lagi yang menjadi peningkatan respon. Ya kan? Respon ini banyak nih. Ustaz saja. Jangankan orang eksternal. Guru-guru kita, pegawai etika ketika kita posting nggak ada responnya. Apa salahnya like, komen ini mantap zaman. Kalau sekarang tuh rata-rata masih di bawah 100. Ketika posting kita tuh 100 like-nya. Ya. Pegawai kita aja sampai 500 lebih. Masih lebih kan. Nanti kita carikan bagaimana solusinya atau supaya bisa sedekah like-nya. Sedekah like kita apa gitu. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Ini yang perlu diusahakan. Strategi Bi, mekanisme ini biar jadi masalah nih. Terus Bi. Ini mekanisme memposting kegiatan sekolah dengan akun pribadi. Kenapa ini menjadi fokus kita Bapak dan Ibu Ustazah? Karena kita di Humas Yayasan terutama diberikan masukan lah atau kritikan dan sebagainya lah. Ada PTK kita masih banyak untuk memposting kegiatan-kegiatan Askia melalui akun pribadi yang belum terstandar, sehingga tujuannya untuk promosi yang nampaknya adalah yang di marketing kita, tidak menjual yang buruknya. Misalkan ada ustazah atau ustadz melihat anak sedang sholat, di fotonya ustazah ini bangga nih fotonya, soleh anak Askia lagi. Ternyata di depan di sana tuh ada sapu-sapu, ada kain pel. Ya, niat kita mungkin untuk posting Rasulullah, tapi ini namanya netizen ini, nah itu yang dilihat nih loh, sapu deh bantu ikut sekolah Askia. Ya. Sampai itu kita jaga. Ya. Maka tentu Askia mewanti-wanti kepada kita, Ustaz, tolong pastikan ini Ustaz, tidak ada lagi guru-guru kita yang memposting melalui akun pribadi yang tidak bagus. Ya, berarti boleh Ustaz, boleh sebetulnya Bapak dan Ibu Ustazah. Kalau bisa yang diposting itu adalah konten yang sudah resmi dari humasnya, itu diposting ulang, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus Ustazah. Dibandingkan kita posting. Ada kemarin coba lihat tuh, dia posting video vlog malah. Vlognya mulai dari gerbang Askia. Vlog Askia sampai ke sekolah, vlog. Dia vlog inilah lokasi komplek Askia Sumatera Barat. Ternyata hari itu hari libur. Tentu sampah-sampah banyak. Daun-daun bayangkan kalau tidak nampak serak-serak sarok sampai ke jabatannya dia kan. Bahaya kan. Jadi itu yang perlu diwanti-wanti. Kalau Anda melihat ini bukan membangga-banggakan satu unit, dah. Yang lebih suka cenderung memposting atau membagikan yang sudah apa itu adalah di kawan-kawan di SMP. Itu Anda lihat apa ustazah ini nggak suka media sosial pribadi ya? Dia supaya meneruskan. Ada dari SMP itu diteruskan di konten yang sudah resmi di SMP. Itu bagus juga Bapak Ibu. Nah, ini perlu disampaikan kepada guru-guru kita. Kepala sekolah sudah Anda sampaikan di rapat koordinasi. Sehingga lebih terjaga kita Bapak dan Ibu. Apalagi mungkin ada kelas-kelas kita, lokasi kelas kita mungkin belum standar, itu perlu kita akui di Bapak dan Ibu, ya kan? Mungkin masih ada istilahnya sekolah-sekolah lain yang lebih bagus masalah tangible-nya gitu kan. Maka kita menjaga ini Bapak dan Ibu, ya. Ada pintu yang tidak ada pakai gagangnya misalnya kan, ada kain pel yang sembarang letak saja, saya ada berserakan gitu. Itu menghindari itu tadi tuh. Karena semuanya diupload. Nah lihat tuh ada 20 foto sekali uploadnya.
Ada kegiatan di lapangan anak pagi menyerahkan dapat hadiah 20, Ustaz. 20 di postingnya. Ya Allah, semua masuk gitu kan. Anaknya sedang menerima hadiah, ustaznya sedang main handphone, yang satu lagi manjat-manjat tiang bendera. Masuk semuanya, Ustaz. Nah, ini tugas kita Bapak dan Ibu Ustazah. Nah, maka ada sebuah tindakan Bapak dan Ibu Ustazah. Apabila nanti ada ustaz-ustazah kita tidak membatasi juga kreativitasnya. Jika ada yang tidak bagus atau yang demarketing seperti itulah, maka kita berhak untuk menjapri ustazah. Zah, maaf, Zah, konten yang kemarin itu kurang bagus ustazah, sebaiknya Zah hapus saja. Ini sudah diresmikan oleh di take down lah bahasanya. Diapakan? Ya, hapus kontennya itu. Ya. Anak kemarin ini studi banding ke CBS. Ke CBS, Bapak Ibu Saudara, setiap guru yang masuk itu harus melaporkan media sosial yang dimilikinya. Laporkan kepada SDM semua. Lapor kepada SDM apa akun-akunnya. Kemudian tidak boleh memposting dengan akun pribadinya kecuali sudah divalidasi oleh pimpinannya. Jika ada langsung ditelepon, hapus segera. Gitu. Bahkan kami masuk ke dapur rekamannya, kami karena kita belum terbiasa dengan itu langsung aja menghidupkan kamera dalam dapur rekamannya, dapur rekaman humasnya kan, karena ada dapur rekaman khusus. Kamu foto-foto video-video. Itu terakhir disampaikan. Maaf Ustadz, video yang tadi mohon tidak diposting ya. Masa yang terakhir. Seperti itu dia menjaga, gitu. Menjaga. Bahkan ada juga ustazah, orang tuanya bilang ke ustazahnya, mana ada diskusi dengan salah seorang ustazah, Ustaz, itu sebetulnya karena permintaan orang tuanya Ustaz. Apa permintaan orang tuanya Zah? Permintaannya kirim yang tidak diedit. Kita nggak tahu juga, mana tahu nanti di share ya, share sebagainya, nggak bagus juga. Karena masing-masing kita tuh yang namanya tentang konten itu pengaruh dengan penglihatan juga, ya. Dengan pandangan kita, cara sudut pandangnya, ini perlu disampaikan. Nah, ini kenapa ini tidak usah sampaikan alasan. Ini contoh Bapak Ibu. Mohon maaf, Ustazah, ini bukan untuk diapakan menjadi aib kita, tidak. Contohnya saja, ya tidak usah dicari di kelasnya. Kelas berapa ya? Anak kira-kira anak kelas berapa ya? Tidak usah. Nah, ini contoh saja, Sazirin misalnya. Ini kan posting ini. Kira-kira kita melihat gambar. Next. Oh, sorry, yang gambar Pi. Contohnya ini, kita anak-anak nih. Kira-kira kalau kita posting seperti ini Bapak Ibu, apakah tanggapan kita? Lihat sini. Yang sini ya. Yang anak-anak sini dari SD dulu ya. Ya. Kerapian mejanya, kemudian belakang ada tongkat-tongkat, sapu sebagainya kan. Nggak nyaman kita. Kadang-kadang nggak sadar nih ya. Ketika mungkin kita pun nggak sadarnya. Ini ya. Kemudian sebelah kanannya, mohon maaf mungkin Ustaz Afdal Afwan, Abang mungkin tahu kasihnya Ustaz Afdal ya. Ini kan Ustaz, kita memposting anaknya, ternyata anak ini kakinya tinggi dah, kakinya sakit pula. Dia tuh sedang ngapain, tidur atas meja dah, ini kakinya. Anaknya sana, di sini ada gurunya nih, ini yang berdiri yang sana pengen gurunya tuh. Diposting oleh gurunya, kegiatan BPI gitu kan, Bina Berbalik Islam. Tapi kaki yang nampak tuh. Bayangkan di post di media sosial gitu. Ya lah. Nah, kira-kira yang dilihat orang kira-kira anak, belajarnya tentang Bina Prodi Islam ya. Pasti tidak, tetapi melihat kaki anaknya. Itu ada belajar. Nah, ini perlu saja program penyadaran juga lah untuk teman-teman kita supaya lebih terjaga citra sekolah kita. Lanjut Pi. Ini saja. Nah, sebelah kiri lah dulu. Kiro satu. Kau nonton kayaknya di studio apa di bioskop ya? Bioskop. Nah, coba lihat saja, ya. Ini agak terang di sini, cuman ini. Coba lihat gordennya gitu kan. Anak-anaknya gitu. Ini lebih ini memang apanya beda aja. Kalau di laptop gak? Cuman pengaruh fokusnya juga nggak kayak bagus. Ayo. Sebelah kanannya juga. Itu anak mengapain lagi kira-kira? Banyak yang tidak apa gitu.
Nah, topinya, gaya duduknya, berantakannya gitu. Yang snack lanjut ya saudara. Nah, snacknya lanjut. Ini bukan untuk mematahkan semangat kita, tidak saudara. Lanjut nih. Ini nampak orang yang maaf Ustaz Bozan. Saudara. Sudah gini. Ini kan apa niatnya? Ini lihat nih. Ini ada anak makan. Di sini makanannya banyak. Di belakangnya ada kampel dan sebagainya. Atau promosi ayam chicken tujuannya, misalnya ayam chicken pula apa? Semua anak beli ayam chicken. Iya, ya kan? Ini setelah sampai ke sini, kira-kira nggak terapkan kita. Kok kainnya apa? Pintu nggak ada apanya. Tangga-tangga lah belum lubang lo kan, geser lo kate gitu kan. Ini anak kan banyak kan anak lagi gitu kan. Nah, ini maksud ustazahnya mungkin bagus. Alhamdulillah anak saya dapat hadiah. Coba lihat di sini banyak masyarakat, ada yang manjat yang bendera, ada yang main HP dan sebagainya. Fokusnya apa? Itulah ustazah, untuk menghindari hal seperti inilah kita mencoba untuk menstandarkan, ya, beransur-ansur untuk menstandarkan. Lanjut Pi, saya ada Pi. Bismillah. Ini contohnya saja. Kalau pakai ini kan lebih enak gitu kan. Sudah ada di branding, ada identitasnya. Yang SMA kan bagus, saya rasa langsung berubah Abdul. Ya kan? Ada bagus, saya berubah kan. Kalau ini kan branding. Ya dibantu Tiski bantu. Yang dikira branding nih saja. Beda. Ada baiknya tadi diposting oleh saja yang ini. Ya kan? Udah bagus kan. Jadi lebih terstandar kita sampai next week. Ini rapor kita TK juga gitu kan, lebih apa ya, maaf ya belum masukkan semuanya. Oke, itu saja dulu Bapak Ibu saudara sebelum kita masuk ke BIMTEK. Mungkin dari apa yang Ana sampaikan tadi, sekali lagi Ana sampaikan Bapak dan Ibu, Ana sampaikan itu apa adanya, dan itu berdasarkan pekerjaan yang Ana geluti selama ini, dan bisa dikatakan kalau pelatihan khusus tentang pemasaran ini untuk anak pribadi ini jarang, lebih banyak kepada otodidak saja belajar. Ketika ada masalah ini mana solusinya, ketika mencari social blade. Rafli, social blade bisa dicek Bi, untuk sambil snack. Social blade kemarin bisa dicek nggak? Kemarin social blade contohnya Bapak Ibu, nanti kita bisa diukur di social blade kita. Bisa di situ buka Rafli, social blade. Coba buka situ social blade. Dicoba Instagram aja dicek Bi. Situ dia. Tadi situ social blade. Langsung social blade aja. Harus login pula. Coba Instagram aja coba. Kita coba saudara. Coba SD3 coba. SDIT Askia 3 Belanti. Kita cek ini saudara. Social blade-nya ranking kita di mana gitu. Muncul ya, Bi. Ayo. Apa nama akunnya apa? SDIT Askia Belanti. SDIT Askia Belanti. Terbaca ya Bi?
sama Iya. kecilnya kalau sama dia nggak terbaca di sana sama besar kecil. Belanti. Terbaca dia. Instagram SDIT Askia Padang. Udah, Bi? Harus login ya? Bikin now. Ntar. Kita menceknya keberadaan kita, Ustazah. Nanti yang Tika juga bisa dilihat nanti. Nah, di situ pun bisa dilihat hari apa saja yang diposting, berapa postingan, berapa kontennya gitu, bisa dilihat. Kemarin yang udah ketemu tuh SD1, SD2, SD3, SD4, Belanti. TK kemarin yang sudah masuk itu TK3. Saya 311 juga ya. Tidak bisa, Bi. Panjang dia. Askia cemen aku. Inilah. Coba stop screen review-nya. Coba stop screen melalui ini apa saja. Stop screen review itu. Coba saya screen aja. Jadikan co-host bisa. Jadikan co-hostnya. Iya, yang Ronika Putra. Ronika, ya. Nah, di sana host disable partisipan. Ya, coba ya. Oh ya. Ini aja double klik muncul lebih. Muncul. Ini Ustazah, ini dicoba Askia. Ini yang YouTube-nya ya. YouTube masih cemen. Kiranya masih cemen. Wih, bentar. Muncul lebih. Terus tinggal. Ini cemen geretnya. Geretnya masih cemen. Lari-lari dia, Pi. Cemen nih, Zah. Lari-lari sini. Ini cemen. Cemen nih, Zah. Kita coba sekarang yang Instagramnya, coba. Askia. Iya. Instagram nih. Instagram ya kan. Askia Sumbar. Dia gabung, Bi, Sumbarnya. Askia. Ada mudah aja jarinya. Langsung sinyal nih Askia. Ini Askia. Ini apa nih? Ini Askia. Tapi ini B. Ini Instagram Askia Sumbar kok lari, Bi. Yang punya Rafli tampil mah. Ini yang Instagram Askia Sumbar ya, B+. Ini B+. Belanti. Askia Belanti bisa deh, Bi. SDIT Askia 3 SDIT Askia 3 Padang.
Kampus Kamu saudara Askia, DT Askia, tiganya apa? 3 Ini berarti ini nak ya. Ini. ya itu. Ini B plus juga. Nah, Belanti B plus. SDIT Ngetar SDIT Askia. Askia 2, 1, 2, 2 ya. Ini 2 saya Rin. Capek saya. B plus ya kan? TKIT Askia gabung ya. Askia 3 ada nggak ya? Kemarin DC ada data. Nih. B plus ya. Banyak. B plus ya ini saya. Udah bisa saya laporkan ke kepala sekolahnya. B plus dah. SD TK 1 juga ada nggak salah D. TKT Askia. Ini 1 juga masuk nih. B plus juga Zania. Ini sekarang sudah di TK 4 Zania. Berarti harus sebut juga kan ini B plus nih. Ini mendapatkan B plus ini lumayan nih sudah. Yang A itu memang jarang-jarang ya. Kecuali artis ternama, konten kreator yang ampuna gitu baru. Kita tidak. SMP IT SMP SMI SMP IT Askia lah ada saja. Ini ya ini kan Iya. official SMP Askia Itu ini Pak. B plus ya. B plus lumayan lah, hebat nih Ustaz. Di sini kan nampak nanti Ustaz di sini ya. Berapa konten di posting bawahnya mah. Nampak tuh konten apa yang di kontennya. Ada yang kosong-kosong nampak. Yang SMA belum dicek, belum coba, belum dapat Ustaz. SMA IP. SMP SMA underscore. IP Askia. Coba di copy paste linknya Sat. Buka Instagram, copy paste link yang ada di atas itu. Instagram bawah dan buka SMIP, lihat apa linknya nanti ketahuan. Di search SMIP misalnya. SMAIP. Ya. Coba saya lihat, usah kopikan linknya itu. Iya. Ya. Nanti ketemu ya. Kemarin yang coba nggak mau sih. Nggak mau. Belum Sat. SMA strip itu SMA biasa. kelas tuh gimana? Yang di atas lagi itu SMA Islam Pusat. Gimana? Enggak. Mungkin kadang-kadang dia kalau dia baru Sat, belum terbaca itu. Belum terbaca oleh social blade-nya. Ini mah. Oke, ini nih. Ini kan TBD, masih TBD Sat. Ya, TBD itu masalah terbaca lah gitu Pak. Ini ya. Grade baru dah TBD. Ya. Semangat nih. Bisa dilihat nih. Kalau Belum bisa Sat, terbaca. las TPT. Kita coba Laz Las Askia rasanya lah. itu ya. Coba cek dulu. Laz Askia cepat nih, tuh. Rasanya lah B plus. Luar biasa Laz. Lasnya rajin posting ya. Sering beri bantuan. Ini ada terbaca sudah tadi ya. Yang mana kita coba lagi Sudah Las kan sudah, Z2 sudah. TK5 lagi ya. TK5 apa namanya Za? TKIT Askia. 5-nya 5 apa ya? Ramawi. 1 juga nya. Gabung itu 5 angka. Hah? 5 angka.
5 angka. Nih. Oh. Wih, TBD dah. Grade-nya masih TBD ya. Coba Askia Askia 4. 4. Askia 4. Plus. Nah, apa dah? Askia. Oh, TKIT Askia 4. Pakai plus. Pakai plus. Askia plus. TKIT Askia plus. Ada juga dah. Coba kita cari di Instagram. Mana? TKIT. T gadang. TKIT spasi Askia. Besok membuat apanya yang rumit-rumit ya saya. Mana? TKIT bisa, diperkan bisa. Nanti pribadi tinggi mah TKIT Askia. Bisa dijual. Oh, enggak ada dah. Kalau yang pribadi boleh juga nanti kita cobakan. Izinnya kita coba. Askia 2 mau coba Askia 2. Tidak begitu kita loh Ustaz. Oh, iya dah. Mana? TKIT Askia 2. Tinggi Ustaz. TKIT Askianya. Apa sekarang ya? TK TK Bukit Tinggi tolong Ustaz. TKIT Askia yang kecil. T-nya aja besar sama IT-nya. TKIT. Apa lagi? Askia. Pakai jarak enggak? Enggak. Askia. Pasti pakai spasi Ustaz. Pakai spasi. Bisa. Askia 2. Askia. Maaf, salah pula. Spasi ada. Askia aja juga bisa. Nampak tapi. TKT. Pribadi. Itu strip. Strip. Bisa. Strip loh. Oh, TKIT Askia, tambah rangkanya 2. Tapi kecil semua. Kecil lah semua. Nih Zafina buat dulu nih apa nih? Enggak. Jadi bulan Sabina juga. Belum keluar Zah. Bukit Tinggi Zah apa Zah? Nanti marah pula orang Bukit Tinggi. TKIT Askia apa Zah? Berprestasi kah? TKIT Askia BKT. TKIT Askia. TKIT Askia BKT. BKT. Pakai spasi Ustaz. Deh. Pakai spasi mungkin. Banyak B-nya kadang-kadang besar. Zah. Spasi A-nya besar. Spasi A-nya besar, Ya, spasi B-nya besar. Oh, spasi B-nya besar. B-nya besar. Oh, bayangkan Zah tuh mencari itu. Ada juga Zah. Sabar ya, nanti coba-coba sendiri Ustazah. Karena waktu terbatas. Kita mungkin coba TikTok Rizky, maaf Rizky, TikTok yang kemarin itu desain itu mana? TikTok. Kita cobakan ya. Apa namanya Ki? Kalau boleh. Rai Datul Rizky _ itu ya Ki? Ini ya. Ayo kita lihat Rizky sama-sama. Lihat followersnya berapa nih? Wih, masih TBD Ki? Padahal followersnya sudah 35k, 35.000, keren. Nah, kenapa nih? Gmail Rizky sama apa? Ke sosial media. Ustaz Zaidan sudah pernah cek ya? Kemarin Askia Sumber kayak gitu. TBD. Coba Ana ya. Sambungkan Askia Sumber apa? Ronika. Aduh, salah taruh TikTok lah. Anak afiliator. Ronika. Register. Mana? Ronika Putra. Loginnya mungkin.
Oh, nggak ada ya? Masa udah kena ya awak? Akun Sumbang loh Instagram. Oh, marah kok kok. Langsung pakai pakai capsule. Woi, aku. Udah kenal wera aku ngomong. Yes, waduh. TikTok Ronika. Jangan jawab, Rafli. Tinggi standar lah. Enggak. Oh, ingin menyampaikan Rizky 35 followernya. Kita nggak muncul Ronika. Up. Ada apa? Oh ya. Ya. Nah, Wih. Wow. iya. Terus Cuma followernya masih sedikit Gi. Bisa mau ini. Sarot tiap hari. Setiap hari Ini berapa pasti. postingannya ada banyak Zah. Sudah bisa menghasilkan cuan tiap hari. Oh, ya udah. Iya. B+ ya. Nah, TikTok Pak. ini TikTok Pak. B+ pribadi ini. Nah, kalau coba Ana mau Instagram Ana coba pribadi dulu, ntar maaf. Karena mencari-cari bersama gue zero loh. Ah, udah dah. Oh ya, Instagram awak tuh pakai underscore salah. Ah. Bismillah. Woi. Ternyata. Karena ada Ustaz Hadi Hidayat di sini. Nah. Profil mempengaruhi ya. Iya mempengaruhi. Kata Ustaz tadi kan Ali Jamaliha kan, kecantikan profilnya. Baik Bapak Ibu Ustazah, kita stop dulu screen-nya, nanti coba-cobakan sendiri Ustazah. Ini motivasi saja. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu Ustazah, mungkin dari apa yang Anda sampaikan tadi perlu masukan dari Ustaz dan Ustazah. Silakan Ustazah. Nanti kita 10 menit, 15 menit terakhir, 10 menit lah kita nanti coba buat satu konten. Contohnya untuk laporan kita. Silakan Ustaz Ustazah. Ustaz Hakim, tafadhol Ustaz. Bismillah, izin Ustaz, Ya. terkait yang dibahas tadi Ustaz, Ya. barang-barang atau mungkin fasilitas yang kita tidak inginkan tampil di media sosial. Yang Anda ketahui itu di HP kita itu udah ada konten AI kan untuk bisa menghapus objek Ustaz. Menurut Anda ini perlu disosialisasikan juga kepada guru-guru kita jika memang ingin memposting gitu. Jangan sampai guru-guru yang mungkin punya keinginan tinggi untuk bisa membranding sekolah, anak-anaknya belajar mengajarnya di sekolah, tidak merasa dikekang gitu untuk itu. Tapi mereka diajarkan, difasilitasi untuk bisa mereka sendiri melihat konten itu yang mana kira-kira perlu dihilangkan bisa. Kalau di HP itu ada Google Foto, itu bisa dibersihkan konten-konten atau mungkin barang-barang fasilitas yang tidak ingin ditampilkan di media sosial gitu Ustaz. Dan itu mudah gitu untuk digunakan Google Foto. Itu yang versi gratis. Google Foto ya. Google Foto Ustaz. Google Foto. Itu ada fasilitas pilihannya untuk bisa menghilangkan objek. Tapi HP-HP yang udah canggih sekarang Sudah ada. sudah ada. Ada fasilitas AI ya. Ada Penghapus fasilitas. AI. Itu saja Ustaz. Ya. Berikan. Terima kasih Ustaz Hakim. Mungkin masing-masing kita nanti bisa meminta waktu kepada kepala sekolah mungkin di rapat-rapat tertentu, minta waktu agak 10-15 menit tentang ini mungkin. Kalau Hakim tadi kan udah tahu tuh, mungkin bisa diajarkan kepada teman-temannya. Memang kalau di HP ini Ustazah, ini sudah bisa ada aplikasi khusus untuk menghapusnya. Ya, ketika kita take foto, kita mau hilangkan siapa? Apakah menghilangkan orangnya atau menghilangkan benda yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Nah, itu sudah bisa. Kecuali HP-HP tertentu ya saya. Ini cukup bagus lah HP-nya ini. Harga 6 jutaan lah gitu. Bisa untuk menghapuskan itu. Untuk mempercantik, menghilangkan buram, menghilangkan silau, ada aplikasi ini. Di HP ini sudah bisa menghilangkan orang, menghilangkan benda, menghapuskan silau, meningkatkan kejernihan. Udah bisa? Hah? Bisa. Menghilangkan kabel kan apa tahu bisa dihapuskan. Ya, bisa. Karena kemarin ada beberapa contoh yang sudah hapus. Kalau Google Foto tuh bisa HP apapun. Mungkin nanti bisa dicontohkan oleh Serakim nih ke teman-teman di momen lain atau tutorialnya gimana nanti bisa juga buatkan tutorialnya Hakim.
Itu konten juga tuh Kim. Tutorial untuk penggunaan Google Foto nih ya. Ya, menghilangkan orang bisa, meningkatkan kejernihan bisa lagi. Kalau foto Sendra nih udah bagus nih. Kalau ini kan foto Sendra nih. Contohnya kan terang kan. Kalau di HP anak ini menghilangkan ini bisa. Editnya langsung sini ada langsung muncul apanya editor AI. Langsung editor AI. Kalau kita menghilangkan hapus buram, langsung dikerjakannya, perbahasannya. Lambat sinyal dikit nih. Megagah kan? Selesai. Hilangkan silau. Aplikasi Udah bawaan HP. Mantap, Sat. Kemudian kalau kita ingin tingkatkan kejelasan 4K. Ini seharusnya orang HP ini ya bayar karena. Ini kita gagal Sendra kan? Kan? Lebih tajam lagi Sendra. Kalau kita ingin menghilangkan ini background belakang nih. Ini penghapusan AI. Kita gini aja ya. Set objeknya. Kan? Langsung hilang set. Ini kan? Hilang nanti figura belakangnya. Dia langsung menyesuaikan dengan latar yang ada set. Gitu. Langsung hilang kan? Berapa harganya, Sat? Ya kan? Jadi menghilangkan kalau tidak ada aplikasi ini, nanti dia hilang itu orang tempang-tempang gitu kan, nampak bekasnya itu. Iya. Ini nanti nak kirim ke hasilnya. Gitu. Itu banyak. Bersih kan? Nampak bersihnya gitu. Saja ada. HP-nya canggih. Anda baru tahu juga San. Silakan Ustazah yang lain. Silakan Zalili. Baik, Ustazah, mungkin Ana berbagi pengalaman juga. Ya. Mungkin dari solusi dari foto-foto yang mungkin kita kan tanpa sadar ya. Mungkin berbagi pengalaman juga. Kalau Ana sebetulnya feeling aja pas kita ada acara atau kegiatan, feeling agar pengambilan video atau fotonya bagus. Mungkin contohnya foto saja. Foto itu kan anak, kita tidak bisa mengkondisikan anak, situasinya kan tidak terkondisikan itu. Jadi pas kita mau ngambil foto, biar hemat tenaga, jadi cara pengambilannya kalau anak pakai feeling aja. Misal objeknya yang diambil itu apa, misalnya kita ngambil pematerinya, misalnya ada orang yang lagi minum, ya udah kita yang bergerak, bukan orangnya yang kita suruh. Misalnya dia minum di sana, pemateri sini, kita yang bergerak ke sini, biar nggak kelihatan orang yang minum gitu. Jadi kita feeling kita aja gitu. Soalnya itu kan juga menghemat tenaga. Ada juga beberapa yang Ana lihat ngambil ini, ngambil itu, tag foto sembarangan gitu kan. Tapi objek kita yang capek ngapus ini, hapus gitu. Jadi Ana punya prinsip biar hemat tenaga, ambil tag, nanti Ana duduk aja, nanti mainkan aja di bagian kontras video, kontras foto kan ada tuh di bawaan HP masing-masing. Misalnya cahaya paginya kurang, ya udah kita mainkan kontrasnya di masing-masing HP kan ada tuh. Jadi sambil duduk kita kan bisa juga. Jadi orang-orang mikir kita lagi main HP, sebetulnya tidak, kita lagi ngedit gitu. Jadi untuk meningkatkan cahaya foto, jadi untuk angle-angle-nya biar terlihat bagus, dan pengambilan misalnya ada anak yang sedang goyang-goyang kakinya, ya udah kita aja yang berpindah tempat untuk pengambilan angle-nya biar bagus gitu. Itu mungkin dari Ana, menghemat tenaga. Ya, terima kasih Zalili atas berbaginya. Memang Bapak dan Ibu Ustazah, kalau kita di humas nih sebenarnya memang waktu kita tuh 24 jam kalau untuk humasan. Jadi ketika kita ada acara, ada pagi kegiatan dengan kita pegang HP, itu kita memang sibuk ambil fotonya, membuat narasinya gitu. Kata orang main HP, padahal kita sibuk itu kan, begitu. Nanti dengan target siang sudah posting gitu kan. Itu yang kalau anak kan syukur-syukurnya ada Rafli yang untuk editnya. Kalau anak palingan Rafli baguskan foto ini beritanya Ustaz yang buat, nanti posting ya sebelum zuhur gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita yang semuanya kita agak sulit juga ya. Tapi kalau ada yang HP-nya sudah bisa tadi fotonya nggak perlu diedit lagi, tinggal di branding saja. Kalau template-nya sudah ada kan lebih gampang.
Kemudian juga mungkin kalau untuk caption, narasi dan sebagainya nanti bisa dibantu oleh AI mungkin untuk pembuatannya. Apalagi kalau di CapCut ini sekarang kan udah ada tuh template-nya yang bisa kita request di CapCut itu. Kita misalnya buatkan template 10 video, ya kan? 10 video dengan durasi sekian menit. Itu dibuatkan itu. Jadi kita tinggal masukkan pilih-pilih video-video yang tadi. Cuman videonya perlu kita atur juga. Nah, di template-nya sudah ada juga. Palingan kita nanti menukar lagu-lagunya gitu. Nah, itu kita memanfaatkan itu. Misalnya dari Hakim tadi mungkin nanti di sekolah masing-masing bisa Hakim berbagi dengan guru-guru, minta waktu ke 10 menit, 15 menit untuk penggunaan itu supaya ustaz-ustazahnya tidak terkekang juga. Boleh sebetulnya untuk memposting itu, tapi kita meminimalisir kesalahan tadi gitu. Itu sebetulnya. Karena mereka kan ingin ekspresi juga kan untuk kegiatan anak gitu. Intinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tadi. Mungkin Rizky boleh berbagi dengan kita, Ustaz. Ini waktu kita 5 menit lagi, Ustaz. Jadi untuk membuat press release itu apakah bisa kita jadikan tugas kita gitu? Nanti kita kumpulkan kapan supaya nanti laporan di kita ke yayasan gitu bahwa ini produk dari kegiatan kita gitu. Kira-kira gimana, Ustaz? Ya, kita membuat satu konten, ya, satu konten kegiatan kita, boleh kegiatan ini taskif atau kegiatan di sekolah, ya, yang pakai narasi, yang pakai 5W1H gitu. Nah, kira-kira seperti itu gimana? Karena sekarang nggak mungkin lagi kita buat gitu, maksudnya waktu kita terbatas. Kira-kira gimana, Ustazah? Ya, penugasan itu maksudnya. Iya, kira-kira bisa, Ustazah? Hari apa? Hari Selasa bisa? Iya, bukan langsung disetor ke kita. Nah, iya, sesuai dengan kaidahnya 5W tambah 1H. Nggak usah panjang-panjang, yang penting ada memuat kegiatan itu. Boleh pakai bantuan AI, boleh. Iya, AI itu kan tergantung kita perintah. Tapi jangan yang sulit-sulit. Kalau sulit-sulit dia dibatasinya. Pusing juga dia, Ustaz. Silakan upgrade apa Anda aja, akun Anda gitu. Baik, Rizky, terakhir Rizky mungkin ada masukannya berbagi dengan kita. Karena Rizky, Bapak Ibu, Saudara, kalau untuk desain grafis, ya, tuh Rizky jagonya. Maaf, untuk desain grafis Rizky jagonya. Ketika kami di Humas bikin desain map itu kan, udah banyak ketika masukan-masukan, udah sebulan 2 bulan selesai. Akhirnya Ki bantu Ki, akhirnya selesai sama Rizky. Silakan Rizky mungkin berbagi juga Ki di kelas-kelas, silakan. Ayo, mic-nya. Saya jadiin kayak mix. Cara 35 follower, 35k follower tadi gimana? Oke, baik, bismillah. Mungkin yang pertama terkait dengan tentang konten. Alhamdulillah pure kalau 35k tuh nggak ada beli-beli follower. Dari awal memang rutin, ya organik. Ya, memang kalau yang Ana pelajari kalau ingin bikin konten itu pertama cari nice-nya dulu. Maksudnya cari ide konten sesuai target kita siapa. Karena memang dari awal giat untuk ngajarin tutorial tentang desain grafis, cari pasarnya. Baik itu orang yang pencinta Canva maupun orang yang suka desain Corel gitu. Salah satu targetnya di bidang industri sama sekolah. Kalau sekolah ini kan biasanya postingan, story dan lain-lain. Tentu mereka butuh ide-ide yang kreatif. Nah, di sana pasar pertama yang Anda targetkan, sehingga alhamdulillah dalam waktu 3 bulan tembus gitu. Alhamdulillah awalnya itu dalam waktu 1 minggu itu langsung 2000 follower. Nah, setelah dapat niche-nya itu aja diulangi. Jadi yang Anda terapkan pertama itu kalau sistem di TikTok mungkin bisa kita gunakan nanti di yayasan, karena kalau menurut Anda boleh menggunakan Instagram, Facebook, tapi banyak juga orang-orang tua sekarang buka TikTok. Mana tahu itu juga jadi salah satu promosi kita di Askia. Nah, TikTok itu sebenarnya konsistensi saja. Nggak perlu panjang-panjang, minimal paling kalau ingin viral itu biasanya 1 menit. Paling lama itu 1 menit. Cari konten-konten yang jangan terlalu panjang. Karena TikTok memang sering menargetkan orang yang kontennya
pendek-pendek, yang mana 10 detik pertama itu yang menentukan orang itu viral atau tidak. Jadi strateginya itu, kalau kita di ASK ini kan banyak yang punya akun TikTok. Dalam waktu 15 menit pertama itu diusahakan banyak like sama komen. Udah itu aja. 15 detik di awal harus banyak komen, tapi sifatnya itu tidak nge-spam. 15 menit start. Bukan ya, karena dari menit pertama kita upload sampai 30 menit pertama itu menentukan. Jadi TikTok itu dia akan mengkaji itu. Kalau kita punya akun hack, akun yang memang tidak ada aktivitas di sana, dia akan menganggap itu adalah spam. Tapi kalau akun-akun yang aktif sebelumnya, maksudnya akun-akun ustazah kita, itu dia menganggap tidak spam dan itu bisa dinaikkan ratingnya. Itu. Like sama komen, udah itu aja. Kalau seandainya menembus sampai dalam 15 detik atau 1 menit pertama tembus menjadi 20 like, nah itu bisa naik Sat. Ratingnya bisa naik. Itu yang Anda dapatkan gitu selama ini Sat, yang Anda rasakan. Itu untuk yang penting intinya adalah konsistensi. Jadi TikTok itu menyarankan dalam 1 bulan pertama usahakan rutin. Kalau seandainya 3 kali dalam seminggu, 3 kali seminggu rutin. Jangan sampai terputus, karena kalau udah jatuh algoritmanya, jatuh pula viewernya. Ya, tapi kalau kita konsisten, setiap kita upload pasti baru 2 menit udah 5.000 yang nonton. Nah itu udah naik tuh, langsung naik tuh. Tapi kalau seandainya besoknya awalnya kita rutin 3 kali postingan dan minggu depannya cuma 2 kali atau 1 kali, udah turun. Ya, memang cepat naiknya, tapi juga cepat turunnya kalau kita tidak konsistensi. Gitu. Jadi pas di tahun pertama anak rutin tuh Ustaz. Memang 3 kali seminggu, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu sampai 2 bulan pertama. Setelah itu baru 2 kali atau 1 kali dalam seminggu. Seperti itu. Dan yang kedua mungkin untuk ustazah Ana ingin menyampaikan terkait tentang ide konten atau ide desain. Sebenarnya mohon maaf, desain-desain PPDB yang selama ini Anda dapatkan itu sebenarnya cari referensinya di Pinterest. Mungkin boleh minta tolong Mbak Rafli supaya bisa brainstorming kita ya, kira-kira konsep desain yang bagus itu seperti apa ya, supaya nanti ustazah tahu di mana tempat untuk mencari referensi yang standar desainnya itu bagus. Namanya Pinterest. Ya Pinterest. Paling pintar. SD lah kan. Iya Ustaz. Coba masuk dulu. Nah, di sana tuh rata-rata para desainer profesional pun cari referensi di sana. Memang luar biasa, desainnya keren-keren banget. Nah, dan juga ada beberapa sekolah yang menurut Ana keren banget desainnya dan itu bisa jadi patokan untuk kita. Baik itu kadang kan anak-anak ada yang kompe Quran, ada dia bikin postingan, ada anak-anak yang berprestasi. Ya, juga bisa digunakan template-template yang di sana. Akun Google aja nggak apa-apa Bang. Akun Askia pun nggak masalah sih. Rafinya, kok Rafinya pakai? Pasti Rafi. Kami dia bobol kan. Pakai akunnya kami bobol. Ini password kan? Lupa. Pinterest. Kamu pakai yang A2 Bang, nggak apa-apa? Yang A2 itu pakai password atau? Oh, pakai password. Oke, P3 tuh apa jalan tuh? Ini apa yang rumah loh? Nggak boleh ini azabi. Ini Rafli panggrogi ya udah. Udah salah tanpa login pun bisa rasanya Bang. Coba cek Bang. Iya, cuma lihat desainnya aja, nggak perlu kita login. Oh gitu.
Di Apa ya? Ya explore mungkin kayaknya bang. Coba klik explore yang di atas bang. Explore sampai yang negara itu nih. Ah ya. Abang coba cari namanya itu Bina Qurani Islamik. Coba. Bina Qurani. Bina Qurani pakai Q. Qurani Islam Boarding School. Ya. Nah, jadi maksud anak ingin menyampaikan karena kita pekerja kreatif, jadi harus mengusahakan ide-ide kreatif sekreatif mungkin. Tentunya butuh referensi. Karena kalau mikir sendiri pasti sakit kepala. Nah, dengan referensilah nanti bisa kita ngebentuk branding kita tuh yang bagus-bagus. Coba bang boleh cek yang di bawah bang, klik yang bagian create. Nah, coba tes yang yang tasmi hafalan. Coba tes tasmi hafalan. Open. Nah, oke. Nah, mungkin bisa Ustazah, Bapak Ibu cek konsep dan tata letaknya. Yang mana bisa digunakan untuk postingan kita ke depan. Nah, maksud Anda itu seperti ini. Dan ini bisa digunakan dan dibikin di Canva tanpa harus pakai aplikasi pro yang lainnya. Karena tanya kepada Bu Yen kemarin ternyata guru-guru kita semuanya udah ada Canva Pro semuanya. Mungkin kayaknya bisa. Kalau mungkin humasnya nggak ada, bisa pinjam Canva guru lain yang memang nggak dipakai. Gitu. Boleh cek-cek postingan yang lain bang. Jadi kadang Anda kalau ingin bikin desain PPDB ya, desain PPDB kemarin itu brainstormingnya dari sini gitu, cari idenya dari sini, ngambil beberapa ide-ide dari yang lain. Nah, ini foto-foto kegiatannya juga, lihat juga di paling bawah bang. Nah kayak gini, tata letaknya, konsep warnanya, ya kita pakai juga konsep warna yang dari Askia. Kan ada birunya, kita masukkan beberapa warna merahnya. Nah itu juga akan ada branding konsistensinya dari Askia sendiri seperti ini. Nah, maksud tadi kan birunya itu memang tidak bisa kita tentukan. Setidaknya branding merah biru itu ada di setiap postingan kita. Nah, seperti ini. Atau kalau pengen cari referensi yang lain, boleh cek di TikTok, boleh cek di Instagram. Nah, jadi bukan satu sumber saja. Kadang memang ada yang kita seret, ada yang tidak kita seret. Tapi setidaknya dengan kita mencari referensi ini, itu memudahkan kita untuk bikin postingan yang unik lah atau yang terbaru gitu. Nah, seperti ini. Kadang dengan kita melihat-lihat sedikit itu aja, waktu kita bikin desain, kadang kepikiran, oh ternyata kemarin lihat desain ini ya, kayaknya bagus pakai ini, kayaknya bagus pakai ini, atau logonya letaknya bagus ya kayaknya gitu. Ternyata logonya pakai kotak gitu ya bagus ya gitu. Nah sehingga itu lebih nyaman dan lebih enak kita bikin lah gitu. Mungkin itu sedikit pengalaman yang Ana dapatkan. Jadi kalau ingin bisa bikin tampilan bagus itu sering-sering lihat desain orang lain. Apalagi desain-desain yang terbagusnya gitu. Ya. Berarti ini melihat aja saya, cuma bisa diedit. Nggak bisa diedit. Ini cuma sebagai referensi aja, Ustaz. Ide-ide. Memudahkan aja nanti, Ustaz. Baik, Rizky. Terima kasih Bapak Ibu Ustazah. Sepertinya kita ingin berlama-lama sebetulnya untuk menggali informasi-informasi dari teman-teman, karena masing-masing kita berbeda-beda pengalamannya ya. Apalagi banyak tools ataupun template-template yang bisa kita jadikan sebagai ide konten kita, membantu kita dalam desain dan sebagainya. Namun karena waktu kita terbatas Bapak dan Ibu Ustazah, sebagai bukti atau buah dari BIMTEK kita pada hari ini, insya Allah masing-masing kita diamanahkan untuk membuat satu konten yang berisi tentang identitas sekolah dan juga ditambahkan dengan berita press release yang insya Allah akan kita kumpulkan di tanggal 23 September 2025. Nanti boleh dikirim di grup atau dijaprikan ke Humas Yayasan. Semoga Bapak Ibu Ustazah dimudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, cukup situ saja Bapak Ibu Ustazah.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada 2 jam ini, baik teman-teman yang offline maupun yang online di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Dan mohon maaf jika Bapak dan Ibu Ustazah tidak mendapatkan banyak hal dari BIMTEK dan sosialisasi kita pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Dan anak kembalikan ke Ustaz Dahin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah Bukit Tinggi masih hadir? Oh, sudah ini ya, sudah pulang ke rumah. Baik Ustazah, demikianlah acara BIMTEK kita pada hari ini. Banyak hal baru yang akan terkait dengan kehumasan ya. Termasuk kemarin ketika rapat itu juga Ana sampaikan kepada para guru-guru ya, para ustazah. Bagi ustazah yang memposting tentang sekolah di akun pribadi itu mohon divalidasi oleh Ana selaku humas sekolah. Karena Ana bertanggung jawab terhadap postingan-postingan kegiatan atau aktivitas sekolah. Layak atau tidaknya, kita sudah membangun branding yang baik selama ini. Jangan sampai nanti rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Jangan sampai nanti hilang kemarau setahun gara-gara hujan 1 hari. Ada paham Ustazah? Paham ya? Jadi itu benar sekali, sejalan sekali Ustaz. Jadi ini memang jadi perhatian kita semua, bagaimana ini kita terus bersinergi, saling menguatkan. Mudah-mudahan Azkia semakin terdepan. Takbir! Allahu Akbar. Marilah kita akhiri agenda kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.